Shalom. Shalom. Apa kabar kita pagi hari ini? Luar biasa. Amin. Apa kabar hari ini yang di rumah? Pastinya luar biasa karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Siap memuji dan menyembah Tuhan? Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan dong. Kita percaya apapun yang terjadi di luar sana, virus boleh ada, semua boleh, tantangan hidup kita boleh menerpa kita, tapi kita percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita. Dia sanggup memelihara kita, dia sanggup menutup kita dengan darahnya yang kudus. Dia sanggup memberikan kemenangan buat kita. Amin. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Baik di sini maupun di rumah ya Bapak. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu sama Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu berkuasa Tuhan atas hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Percaya nama Tuhan nama yang besar. Percaya nama Tuhan adalah nama yang ajaib. Amin. Dia kota benteng yang teguh. Dia batu karang kita. Amin. Siap memuji Tuhan. Yang di rumah siap memuji Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Kaulah kekuatan kami. Nama Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, sebab hanya Engkau yang termulia. Di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan mujizat. Ya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Katakan sekali lagi, Engkau yang termulia. Termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus, nama yang ajaib. Haleluya. Kita mau sama-sama percaya. Kita mau sama-sama katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama,
Dengan iman kita mau katakan. Apa yang telah membebaskan. Amin. Segala kuasa tunduk dalam nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dengan iman sekali lagi kita mau katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sama-sama kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Amin. Apapun yang terjadi hari-hari ini, badai, masalah, penyakit datang menerpa kita, percaya Tuhan Yesus memegang kita. Percaya kuasanya nyata atas hidup kita. Percaya Dia selalu menopang hidup kita. Dengan tangannya Dia gak pernah lepasin kita. Sama-sama kita mau berserah kepada Tuhan. Sama-sama kita mau berserah kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau berkata, Tuhan kami gak takut Tuhan. Karena Engkau menopang kami Tuhan. Tuhan kami gak bimbang Tuhan. Karena Engkau selalu beserta dengan kami ya Bapa. Amin. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau yang meneguhkan kami ya Bapa, meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama kita mau nyanyikan dengan iman kita. Kita mau percaya Dialah kekuatan kita.
ku tidak takut. Oh, haleluya, kami nggak takut Tuhan karena Engkau beserta kami. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, oh Yesus, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar pada minggu hari ini? Kita percaya Tuhan memelihara kita, memberkati kita, dan selalu memberikan damai sejahteranya. Haleluya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita mulai dengan doa. Bapa dalam surga, terima kasih sebagaimana kami ada pada pagi, siang, hari ini. Kami mengucap syukur Engkau Allah kami yang perkasa, yang mulia, yang setia, yang mengerti keadaan anak-anak-Mu, yang selalu menjadi inspirasi, kekuatan, penjaga, penolong kami. Engkaulah pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami rindu beribadah kepadamu, rindu mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami, menerangi kami, memberikan jalan keluar bagi kami. Biarlah hikmat-Mu tercurah, anugerah-Mu tercurah, dan wahyu-Mu sendiri Tuhan boleh tercurah. Kami semua menerima firman-Mu dengan hati yang mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Saudara-saudara, mari kita mau mendengar firman Tuhan hari ini. Setelah 1 minggu ini renungan kita berbicara tentang kekayaan, tentang harta, tentang uang ya. Tentu ini menjadi bagian yang juga penting buat hidup kita orang percaya. Kita tahu bahwa setiap hari kita memang membutuhkan uang untuk kita bisa mencukupkan kebutuhan hidup kita. Yang pertama-tama sebagaimana firman Tuhan mengatakan supaya kita cukup makan, kita cukup pakai. Artinya kebutuhan pokok kita, saudara-saudara, kita percaya Tuhan menyediakan. Dan kita hari ini mau melihat kepada dua hal yang penting ya. Yang pertama kita akan melihat kepada apa sih harta orang percaya, lalu sumbernya dari mana dan tujuannya apa. Itu yang pertama ya, yang kita akan lihat pada hari ini, supaya kita sebagai orang Kristen memandang uang, memandang kekayaan, memandang harta tidak sama seperti apa yang diajarkan oleh dunia ini, apa yang diagung-agungkan dunia ini, apa yang didengung-dengungkan oleh dunia ini. Sebagai orang percaya kita punya prinsip seperti yang firman Tuhan ajarkan. Sebagai orang percaya kita menghidupi hidup kita dan mencari uang, saudara-saudara, itu tentu harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin semuanya. Mari kita mau melihat yang pertama ya, harta orang percaya, sumber dan tujuannya. Kita mau baca pertama-tama di Pengkhotbah 5, saudara. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-18. Dikatakan di situ, saudaraku, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi yang pertama yang kita mau belajar dari ayat ini, saudaraku, bahwa dikatakan setiap orang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Karena ternyata ada orang punya kekayaan tapi nggak punya kuasa untuk menikmati. Dia kaya tapi yang menikmati orang lain, saudaraku ya. Nah, di sini kita melihat di kata-kata pertama bahwa Tuhan yang mengaruniai kekayaan. Jadi sumber kekayaan kita dari mana? Kita sebagai orang percaya, kita tahu itu semua sumbernya dari Tuhan. Karunia Tuhan. Ya. Nah, seberapa kita dapat mengumpulkan harta, saudaraku, seperti apa jerih payah kita harus keluarkan untuk menghasilkan harta dan mendatangkan sukacita, itu pun juga karunia Allah. Hartanya karunia Allah, jerih lelah yang kita dapat keluarkan untuk mendapatkan harta itu pun Tuhan bilang itu karunia dari Allah ya. Karena di dalam ayat yang lain, saudaraku, dikatakan bahwa di Ulangan 8 ayat 18 ya, di sana dikatakan, makanya kita harus ingat kepada Tuhan Allah. Dikatakan ingatlah Tuhan Allahmu, Ulangan 8 ayat 18. Karena dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kalau kekayaan itu karunia dari Tuhan, bukannya tahu-tahu uang turun dari sorga ya, tahu-tahu di meja dari tidak ada, tahu-tahu banyak uang yang menumpuk. Tidak demikian, saudaraku ya. Tapi yang dimaksudkan adalah seperti ini. Kalau saya boleh ilustrasikan, ada buah mangga yang sangat luar biasa enaknya. Orang semua suka ya. Tapi Tuhan bukan berikan kepada kita buah mangganya. Tuhan itu adalah pohonnya, sumbernya. Buah mangga akan keluar dari pohon mangga, ya.
Tanpa pohon mangga, buah mangga itu tidak ada. Kalaupun ada sebagian buah mangga, mungkin kita makan sampai habis, tapi habis itu udah hilang karena kita tidak punya pohonnya. Tapi kalau kita punya pohon yang baik, pohon itu terawat, pohon itu kita perhatikan, pohon itu kita rawat dengan baik, maka pasti pohon itu akan menghasilkan buah mangga yang baik. Setiap musimnya ada buah mangga yang baik, selalu kita bisa memperoleh mangga itu. Maka saudaraku, Tuhan adalah sumbernya. Tuhan yang mengaruniai bagaikan pohon mangga yang sehat, kuat, ya, yang menghasilkan mangga-mangga. Jadi dari ilustrasi itu, Tuhanlah sumbernya, saudara-saudara, ya. Dan Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kita dapat memperoleh kekayaan. Dan ini saudaraku di dalam bahasa Inggrisnya, saudaraku, ya, kekuatan memperoleh kekayaan itu dari NIV, ya, New International Version, dikatakan Tuhan itu who give you the ability to produce. Tuhan itu memberikan ability, kemampuan untuk produce, untuk memproduksi kekayaan. Di sini ada satu rahasia yang besar, nanti belakangan kita akan ungkapkan, saya akan ungkapkan. Tapi di awal ini saudaraku, saya ingin mengatakan apa yang saudara punya sekarang itu karunia dari Tuhan, ya. Dan kemudian Matius 6 ayat 21 mengingatkan kita, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Mengingat pohon mangga tadi, harta kita apa? Buah mangga atau pohon mangga? Saudara mau hartamu itu buah mangga yang kita bisa nikmati, atau pohon mangga yang jadi sumbernya? Kalau kita bijaksana, tentu kita pilih pohonnya, karena pohon ini sumbernya. Pohon ini akan terus menghasilkan mangga demi mangga. Amin, saudara-saudara. Tapi kita yang kurang bijaksana, kurang berpengetahuan, kurang hikmat, nanti kita akan ketemu dengan ayat-ayat itu, saudaraku. Kita cenderung memilih buahnya karena langsung kelihatan, langsung bisa dipakai. Ya. Nah, dalam hal ini saya rindu jemaat kita tidak salah menaruh hati kita, menganggap harta kita itu yang mana, pohon mangga atau buah mangga, Tuhan yang mengaruniai atau uang, Tuhan yang mengaruniai atau harta kekayaan. Hati kita mau kita taruh di mana? Percayanya kita mau taruh di mana? Apakah ada hari ini saudara yang berkata, udahlah jangan ngomong-ngomong soal Tuhan, mana duitnya yang penting? Apakah begitu? Udahlah, maleslah disuruh doa, disuruh baca firman, suruh puji sembah. Yang penting mana duitnya? Saya mau duitnya aja. Biarin mau disebut cinta uang juga. Saudaraku, kita tidak boleh terombang-ambing dan terpeleset, ya. Tidak boleh kita jadinya menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Hari ini kita diingatkan Tuhan, sumbernya adalah pohonnya, sumbernya adalah Allah yang mengaruniai. Maka saudaraku, ingatlah Dia, Tuhan Allah. Jangan hati kita melekat kepada hartanya, uangnya, melekat kepada sumbernya. Maka hari ini kita diingatkan dari Matius 6, saudaraku, ayat ke-24, ya. Dikatakan apa di Matius 6 ayat ke-24, saudara? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan.
Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hati kita, pedulinya kita, sayangnya kita, cintanya kita. Tuhan bilang kamu tidak bisa taruh itu kepada Tuhan iya, tapi kepada Mammon iya. Apa Mammon? Mammon adalah uang. Jadi cinta kita tidak dapat kita berikan setengah-setengah, saudaraku. Ya setengah pada Tuhan iyalah oke. Tapi kalau ada firman Tuhan suruh kita kembalikan persepuluhan, nanti dulu, pikir-pikir dulu. Ini uang saya, ini uang saya mau pakai buat ini, buat itu, buat ini itu. Ya Tuhan berfirman sih boleh-boleh aja, tapi kan tergantung saya. Saudaraku, kalau kita sudah bersikap seperti itu, kita sudah membaurkan antara Tuhan dengan Mammon. Kita harus jelas dalam perkara ini. Karena ayat ini pasti jemaat udah tahu. Ayat ini bukan ayat baru bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau memang kita mengasihi Tuhan, kalau memang kita yakin, percaya, beriman bahwa Tuhan adalah sumber berkat saya, maka firman Tuhan yang berkaitan dengan berkat, berkaitan dengan uang, berkaitan dengan harta kekayaan, kita ikuti firman-Nya, kita lakukan firman-Nya, bukan juga dengan terpaksa, tapi penuh rela, penuh percaya, karena Dialah sumbernya, Dialah yang memberikan. Amin, saudara-saudara. Berapa banyak hari-hari ini engkau tidak lagi dapat bertahan dengan teguh, dengan tetap hal-hal menyangkut uang. Ya, apalagi kalau kita bicara nanti hal-hal menyangkut memberi. Karena Tuhan mengajarkan kita semua memberi, baik yang berkelebihan, berkecukupan, atau kekurangan. Tuhan sama-sama mengatakan kepada kita semua, hendaklah kita memberi. Nah, kemudian saudaraku, tujuan. Apa sih tujuannya? Kita memiliki harta, kekayaan. Apakah untuk memuaskan diri kita sendiri? Memuaskan mata? Apa yang kita suka, kita lihat suka, kita beli. Dipakai juga belum tentu. Apakah kita sedang memuaskan apa? Perut kita? Segala makanan mau dicoba? Apalagi saudaraku? Memuaskan gengsi, status, mau dianggap orang hebat, mau dianggap orang kaya, orang makmur, untuk nama baik, untuk puji-pujian. Untuk apa saudara punya harta dan terus mengumpulkan harta? Kalau kita memang mengasihi Tuhan, maka ayat ini perlu kita baca hari ini saudaraku. Amsal 3 ayat yang ke-9. Amsal 3 ayat yang ke-9 dikatakan di situ saudaraku, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau kita anak Tuhan, kita orang percaya, kita orang Kristen, ayat inilah saudaraku yang menjadi patokan. Kita punya uang buat apa? Kita punya kekayaan untuk apa? Hari ini firman mengingatkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, bukan muliakanlah dirimu. Bukan untuk statusmu, bukan untuk kesenanganmu. Kesenangan mata kah?
kesenangan daging kah? Keangkuhan hidup kah? Itu mah bukan anak Tuhan. Itu mah anak dunia. Saudara dan saya dipilih, dipanggil Tuhan, dijadikan Tuhan anak-anaknya. Mari kita punya prinsip seperti yang firman Tuhan ajarkan. Kalau kita punya harta kekayaan, punya uang, muliakan Tuhan. Itu tujuannya. Bukan untuk pamer, bukan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan apa? Dengan memberi kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada janda yang kekurangan, kepada yatim piatu, untuk kebutuhan pelayanan saudaraku, diakonia, ya, untuk tolong saudara-saudara seiman yang kekurangan, yang membutuhkan, untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan, untuk pekerjaan misi. Muliakanlah Tuhan dengan harta. Apalagi saudaraku dikatakan, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayo terus terang semua jemaat. Apakah engkau setia dengan persepuluhan setiap bulan? Kalau engkau punya penghasilan setiap bulan, setialah persepuluhan kepada Tuhan. Kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kalau kita bilang apa yang menjadi milik Tuhan, ya hidup kita aja udah jadi milik Tuhan. Sudah ditebus, dibayar lunas oleh Tuhan. Kita orang-orang tebusan. Apapun hidup kita ini, bukan cuma uang, waktu. Apapun hidup kita ini, semua kita mau persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu jika sungguh-sungguh kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak tebusannya. Jadi saudaraku, hari ini kita telah belajar, ya, bahwa harta orang percaya, ya, sumbernya adalah Tuhan sendiri. Kasih karunia-Nya kepada kita. Kemudian untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan, bukan gengsi kita, ya. Maka saudaraku, itu bagian pertama, ya. Dan ada juga ayat yang saya mau bagikan adalah saudaraku, supaya kita juga punya rasa puas, rasa cukup. Karena setiap hari kita perlu beribadah kepada Tuhan. Di 1 Timotius 6 ayat 6 saudaraku, ya. Di sana dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Kita ibadah, tentu tiap hari kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita merenungkan firman, kita ucapkan syukur. Di samping ada doa-doa permohonan, silakan. Tapi hidup kita adalah hidup yang beribadah. Selalu mengucapkan syukur, berterima kasih. Kita tahu Dia yang atur hidup kita, ya, Dia juga yang memberi karunia untuk berkat keuangan kita, saudara-saudara. Dan dikatakan kalau kita ibadah disertai rasa cukup, itu memberi keuntungan yang besar. Hari-hari ini saudara, apakah engkau setia beribadah setiap hari? Bukan cuma setiap minggu, dengerin online, ya. Ini dengerin online-nya juga, ya. Mengikuti, maksud saya bukan cuma dengar atau nonton, tapi mengikuti dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Apakah ya minggu demi minggu tanpa bolong. Bahkan Tuhan mau kita setiap hari beribadah kepada Dia. Perlu rasa cukup. Nah, bagaimana? Apakah ada di antara saudara-saudara rasa kurang sekarang, bukan rasa cukup? Oh, boro-boro cukup Tuhan, apalagi lebih. Yang ada kurang banget, nget. Sehingga susah saya disuruh ibadah. Kayaknya kepalanya udah keburu penuh sama urusan-urusan hidup nih. Kebutuhan-kebutuhan
yang nggak tahu gimana caranya bisa bayar. Ada utang-utang. Tahu sih firman Tuhan bilang jangan hutang. Tapi gimana ya? Jadi harusnya hutang terus. Nanti sebentar kita lihat kebenaran firman Tuhan. Supaya saudaraku kita mengalami perubahan ya di dalam hidup ini. Jadi itu bagian pertama. Bagian kedua saudaraku adalah menyangkut karakter. Apa karakter? Apa sifat? Apa sikap kita yang Tuhan mau untuk kita kembangkan? Tadi kita sudah tahu bahwa sumbernya adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sumbernya, tapi Tuhan mau kita bekerja sama dengan Dia. Bukan karena sumbernya dari Tuhan lalu kita pasif, kita males, kita nggak mau mikir. Kita cuma mau makan enak tidur, makan enak tidur. Mana bisa yang seperti itu dipercayai keuangan oleh Tuhan, saudara. Mari kita lihat ya beberapa karakter yang Tuhan mau ada pada kita, saudara. Yang pertama kita baca, saudaraku, dari ini ya, Amsal 12 ayat 27. Di sana dikatakan orang malas tidak akan menangkap buruannya. Ya, yang mau diburu tentu adalah keuntungan. Ya, orang perlu kerja. Orang nggak boleh malas. Apalagi anak Tuhan. Kita nggak boleh malas, saudaraku. Kalau orang menangkap buruan mesti pagi-pagi, ya pagi-pagi udah harus bangun. Kalau nangkep buruannya misalnya tengah malam, ya sebelumnya harus sudah mengerjakan. Apapun yang kita mau kerjakan dibutuhkan kerajinan. Kalau males ya keburu lewat, keburu diambil orang. Karena orang yang rajin akan dapat lebih dulu daripada orang yang malas. Orang yang malas dapat sisanya, itu pun kalau masih ada sisa. Jadi kita tidak boleh malas, kita harus jadi orang-orang yang rajin. Amin, ya, saudara. Kemudian Amsal pasal 10 ayat 4 dikatakan, tangan lamban membuat miskin, tetapi tangan rajin menjadikan kaya. Tangannya lamban, bukan cuma tangan, jalannya aja lamban. Ngerjain apa-apa tuh lelet, lambat. Ya kalah sama yang rajin. Ya, misalnya saudaraku, kalau orang kerja di garment tuh ya, bagian produksi, itu akan dihitung. 1 jam dia bisa kerjain berapa banyak jahitan. Dan tentu itu bagian produksi, mandornya akan ngecek si A, si B, si C, ya, akan dibandingkan. Kalau ada orang yang lamban di bawah batas minimal, ya pasti nanti di out, cari karyawan baru yang lebih gesit. Jadi saudaraku, kita perlu gesit. Yang lamban-lamban harus belajar, melatih diri untuk menjadi gesit. Kalau ada orang bilang kamu lamban, jangan marah. Harus disadari, iya, saya tuh gerakannya lamban, kalah sama si A, sama si B. Saya baru jalan 2 meter, dia udah 20 meter. Ya pasti kalah lah. Ya. Jadi kalau hari-hari ini mungkin ya saudara-saudara, anak-anak muda mungkin sedang cari pekerjaan, mari jadikan dirimu lebih gesit. Jangan lamban. Ya. Kalau ada orang kasih feedback, kasih masukan, kamu yang gesitan dong. Ya kita harus mengusahakan, ayo jadilah lebih gesit. Begitu mengerjakan ini dan itu. Jangan ditunda-tunda, nanti itu menjadikan kita lamban. Kalau mau belajar gesit, ada apa-apa cepat langsung dikerjakan. Melatih diri, terus kerjakan, hasil akan lebih cepat, saudara. Kalau dalam 1 hari cuma mengerjakan 1 masalah, itu lamban.
Bagaimana saya bisa seperti A, si B? Dia nggak cuma satu, dia bisa kerjain sampai 5 urusan selesai dalam satu hari. Kalau dia bisa, saya harus belajar supaya saya pun bisa. Saudara ingat ya, karakter itu terjadi oleh akibat kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan yang baik terus menjadi diulang-ulang, akan jadi karakter. Kebiasaan dari mana? Kebiasaan dari perilaku. Jadi mau berubah, punya karakter yang bagus, menjadi lebih rajin, menjadi lebih gesit, kita harus mulai dengan satu persatu perilaku kita lakukan. Berubah. Makin lama jadi satu kebiasaan. Dan kalau kebiasaan yang sudah terus-menerus dilakukan, dia akan jadi karakter. Jadi mari mulai dengan melakukan sedikit demi sedikit. Kan Tuhan juga bicara, setialah dengan perkara yang kecil, maka kepadamu diberikan perkara yang lebih besar. Lewat perilaku, 1-2 perilaku akan menjadi kebiasaan yang baik. Ini hal yang kedua. Jadilah rajin, jangan malas. Yang kedua, jadilah gesit, jangan lamban. Kemudian yang ketiga, saudaraku, Amsal 21 ayat 20. Dikatakan harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tapi orang bebal memboroskannya. Saya ulangi, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tapi orang bebal memboroskannya. Jadi orang bijak, dia itu bisa menyimpan harta, menyimpan hal-hal yang baik. Ya, saudara, ini yang Tuhan ajarkan kita. Jadilah pria-pria yang bijak, jadilah wanita-wanita yang bijak. Jadilah orang tua yang bijak, jadilah anak muda yang bijak. Sehingga karunia Tuhan ya yang tadi kita sudah dapatkan, yaitu kekuatan untuk memperoleh harta, Dia berikan kepada kita, dan kita bijak mengaturnya, bijak memperlakukannya, maka harta itu tetap ada pada rumah kita. Kita jangan sampai disebut bebal, memboroskan. Jadi kalau yang bebal begini berarti yang suka gampang ketipu tuh saudara, ya. Jangan sampai kita punya harta gampang ketipu orang. Jadi akhirnya boros. Habis karena ketipu, kurang bijak. Bagaimana menjadi bijak itu juga perlu belajar. Belajarlah ya. Amsal itu salah satu kitab penuh dengan kata-kata bijak, ya, penuh dengan nilai-nilai bijak. Saudara boleh merenungkan itu dan mempraktekkannya di dalam hidup sehari-hari. Kita juga bisa belajar ya dari anak-anak Tuhan yang telah bijak di dalam mengelola keuangan misalnya, saudaraku. Bagaimana dia bijaksana, dia nggak boros. Itu perlu belajar, saudara-saudara ya. Nah, ini karakter yang ketiga. Jadilah bijak supaya kita tidak boros. Kemudian saudara yang keempat, Yesaya 33 ayat 6. Yesaya 33 ayat 6 di sana dikatakan, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Allah, itulah harta benda Sion. Ya, ini yang keempat, saudaraku. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Allah. Saya kalau memperhatikan jemaat, saudaraku, memang ini menyangkut kualitas ya.
ini menyangkut bagaimana pengetahuannya, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana ada hikmat enggak yang bekerja di dalam ia melakukan pekerjaan, di dalam ia berusaha mendapatkan keuntungan, di dalam ia berusaha dapatkan solusi dari persoalan-persoalan keuangannya. Memang saya aminkan ayat ini, saudaraku. Dibutuhkan hikmat dan pengetahuan supaya enggak rugi, supaya enggak boros, supaya untung. Gimana caranya dapat pembeli? Apa yang harus saya sediakan untuk dijual? Gimana cara ngejualnya? Itu semua, saudaraku, butuh pengetahuan. Orang percaya jangan kalah dalam hal ini dengan orang dunia. Karena kita tahu, saudaraku, hikmat itu juga datang dari Tuhan. Tuhan juga mau mengajarkan kita, ya. Dan pengetahuan, begitu banyak pengetahuan, ya. Dari unsur-unsur mungkin pengetahuan ilmiahnya, dari segi ekonomi, mungkin dari segi hukumnya, dari segi apa, saudaraku, medsos, pengetahuannya tentang teknologi medsos, tentang mungkin jualan online, tentang apa. Kalau tentang makanan, bagaimana bisa bikin makanan yang bagus, gimana manggangnya, gimana ininya, itunya. Oh, itu banyak sekali pengetahuan yang perlu, saudara-saudara. Artinya orang percaya harus mau belajar banyak, harus mau berpikir, harus mau betul-betul merenungkan, ya, segala sesuatunya, supaya kita bisa mendatangkan keuntungan, ya, sehingga kita dapat menambahkan jumlah kekayaan, jumlah uang, jumlah yang bisa memenuhi kebutuhan. Amin, saudara-saudara, ya. Jadi sebagai orang percaya, saudaraku, kita terus harus mengupgrade diri kita, meningkatkan kualitas diri kita. Apakah saudara sebagai bisnismen, apakah saudara sebagai karyawan, ya kan? Kalau saudara sekarang karyawan, masih levelnya level staff, pengen jadi manajer, itu kan harus ditambahkan kepada kita kemampuan-kemampuan yang baru, ya. Kita mau di training, kita mau dilatih. Jangan perusahaan mau training, saudaranya nggak mau, males. Gimana bisa berkembang? Bagaimana saudara bisa menghasilkan pendapatan yang lebih baik? Jadi saudara-saudara, dibutuhkan kemauan belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan hikmat yang dari Tuhan. Itu pun perlu kita mencarinya, jangan malas. Mau dapat hikmat luar biasa dari Tuhan, tapi kita menjauh dari Tuhan, nggak mau merenungkan firman, nggak mau cari Tuhan di dalam doa dan penyembahan. Gimana? Dan takut akan Allah, itulah harta benda Sion. Puji nama Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan selalu ingatkan kita untuk kita takut akan Tuhan. Sehingga cara kita mencari uang tentu cara yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan kita. Bukan orang yang suka korupsi, suka suap, ya, suka mencari keuntungan dari bunga-bunga yang kita terapkan. Tidak boleh, saudara-saudara, ya. Kita takut akan Tuhan, dan takut akan Tuhan ini melengkapi kita semuanya. Terus mewarnai, ya, upaya saudara di dalam mencari keuntungan, ya, dan menghasilkan kesejahteraan buat keluarga khususnya, ya. Kemudian saudaraku, yang terakhir, saya mau masuk lebih dalam kepada kekuatan untuk memperoleh kekayaan dari Ulangan 8
ayat 18 sampai 19 ya. Kembali kepada ayat ini saudaraku, kita mau merenungkan baik-baik supaya jangan ada di antara saudara yang salah berpikir ya. Jangan mengira Tuhan itu akan kasih uang, langsung uang di depan saudara. Kalau mujizat bisa nggak? Bisa aja. Kalau Tuhan memang mau beri, menciptakan mujizat seperti itu, tahu-tahu ada sejumlah uang. Tapi kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang punya tujuan ya, dan tujuannya tentu tidak akan mendukung kemalasan ya. Itu pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Tetapi secara umum saudaraku, kita kembali melihat kepada ayat ini. Dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ingat saudaraku, hati kita harus kepada Dia, kepada sumbernya. Yang tadi di awal saya katakan, kepada pohon mangganya, jangan kepada mangganya. Kepada pohon mangganya kita pelihara ya hubungan kita dengan Tuhan, kita tinggikan Dia, kita hormati Dia, kita turuti firman demi firman-Nya, kita mau menyenangkan Dia dengan uang, dengan keberadaan kita saudaraku. Maka Dia memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi bukan uangnya, setiap bulan Tuhan kasih uang dan terus uang. Lewat orang lain kirim uang, lewat orang lain transfer uang. Sekali-sekali mungkin Tuhan lakukan itu di dalam kondisi yang mungkin sangat terpepet atau seperti apa. Tapi kan tidak mungkin orang percaya terus-menerus terpepet, terus-menerus terpepet butuh uang. Berarti ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah. Kalau terus menerus, dan Tuhan nggak janji kasih uang, Tuhan janji kasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Yang tadi saya bilang di dalam Alkitab terjemahan NIV, itu artinya saudaraku, Tuhan memberikan kemampuan untuk memproduksi. Saya senang mendengar ibu-ibu di Kim ya, atau di KW Deborah ya, mungkin untuk membantu ya, meringankan biaya yang dibutuhkan ya oleh keluarga. Ada ibu-ibu yang memproduksi, dan ini yang Tuhan maksud. Tuhan memberi kemampuan, Tuhan memberi kekuatan untuk kita dapat memproduksi. Saya tahu ibu-ibu ada yang produksi makanan, ada yang bikin roti, ada yang jual makanan, ya bermacam-macam. Mereka produksi, mereka jual, dan mereka mendapatkan keuntungan. Itu yang Tuhan maksud. Maka karakter yang tadi disebutkan adalah rajin, gesit, berhikmat, berpengetahuan, ya, dan tentu di dalam takut akan Tuhan, bijak, tidak bebal. Ini terus dilatih, saudaraku. Saya percaya, ya, satu ibu mungkin awal masih coba kan, entah bikin kue atau bikin masakan, masih coba, mungkin masih belum oke, masih dia perlu cari masukan dari teman-teman dekat, gimana menurut kamu, kurangnya apa, dia masih coba lagi sampai akhirnya dia bisa hasilkan ya kue atau makanan yang oke, yang enak, yang keterima, yang akan orang mau repeat order. Ya, bukan orang beli sekali terus gue males deh, gue nggak mau beli lagi buatan yang nggak enak. Nah, tentu itu tidak akan menghasilkan keuntungan. Tapi bagaimana caranya dia belajar lagi, dia olah lagi, lalu dia belajar memasarkan. Nggak cukup nih kalau keuntungannya kurang besar, kalau cuma 30 orang, dia akan cari cara untuk melebarkan pemasarannya, penjualannya, sehingga keuntungannya berlipat.
Di situ butuh pengetahuan, di situ butuh rajin, di situ butuh hikmat, di situ butuh kita dekat dengan Tuhan, Sang sumber hikmat, Sang sumber kekuatan, Sang sumber kekayaan, Sang sumber keberhasilan. Amin, saudara-saudara. Jadi saya ingin mengatakan begini, ada banyak orang ketika dia jatuh miskin atau kekurangan uang, dia menjadi lemah dan menjaga jarak dengan Tuhan. Saya ingin katakan salah besar kalau ketika kita sedang kesusahan uang, kita menjauh dari Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan. Salah besar. Jangan pakai tangan kita menuding orang lain yang bersalah, apalagi berani-berani menuding Tuhan. Kalau kita mau menuding, tudinglah dirimu sendiri. Katakan seberapa engkau sudah rajin, seberapa engkau sudah berhikmat, seberapa engkau mau cari pengetahuan. Jadi saudaraku, kalau kita sekarang ya, mungkin ada di antara saudara jemaat Tuhan sekarang sedang kekurangan, rendahkan dirimu. Evaluasi, apa yang kurang dariku ya Tuhan. Kita boleh juga diskusi mungkin dengan saudara seiman yang berhasil, yang sudah dapat memenuhi kebutuhannya, yang kau lihat juga dia orangnya rajin, orangnya gesit, pengetahuannya luas. Silakan sharing saudaraku dengan mereka sehingga kita terbawa kepada kebiasaan, kepada cara hidup yang sedemikian seperti yang firman Tuhan ajarkan ini saudara-saudara. Ya, kalau saudara sekarang ini nggak tahu ya, saya nggak punya keterampilan. Saya mau katakan begini, Tuhan kasih keahlian kepada setiap orang. Tuhan kasih potensi yang besar kepada setiap orang, apalagi anak-anak Tuhan. Apalagi saudara dan saya, kita semua anak Tuhan. Tuhan kasih potensi yang besar. Mungkin saudara belum menemukan, engkau bisa apa? Coba. Belajar. Praktek. Lakukan. Jangan kebanyakan mikir, tapi enggak mau melakukan. Saya ingin bagikan satu cerita saudaraku ya. Di dalam firman Tuhan, mari kita buka di 2 Raja-Raja. Di 2 Raja-Raja ini kisah tentang seorang janda yang suaminya adalah nabi, ya, suaminya nabi, kemudian suaminya meninggal dan ada hutang saudara-saudara, ya. Si wanita janda ini kebingungan dan dia bertanya kepada Nabi Elisa. Kita baca ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 2 dan 3. Waktu dari ayat 1 saja ya. Ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Karena nggak bisa bayar utang, diancam 2 anaknya akan diambil untuk dijadikan budak, saudara ya. Kemudian ayat 2, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Beritahukanlah kepadaku, kata Nabi Elisa, apa-apa yang kamu punya di rumah. Ini bicara apa? Ini bicara tentang modal. Bicara tentang yang tadi saya sebut potensi, keahlian, kebisaan. Entah dari pengalaman,
ya, mungkin masa lalu pernah melakukan, apa yang ada padamu, gitu ya saudaraku ya. Maka kemudian berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Aduh, saya mah orang miskin, nggak punya apa-apa, kecuali katanya sebuah buli-buli berisi minyak. Kesannya kecil banget, cuman punya buli-buli berisi minyak. Kalau kayak zaman sekarang mah dia nggak punya kulkas, dia nggak punya magic jar, dia nggak punya microwave, dia nggak punya ini itu, ya cuman punya buli-buli isi minyak. Tapi kita perhatikan saudaraku, dan di sini kita semua harus belajar, yang tua, yang muda, saudara-saudara yang butuh ya, untuk saudara boleh punya penghasilan lebih, punya cara untuk cari nafkah ya, yang sekarang ini mungkin saudara sudah ngerasa mentok, maunya sih cari kerja tapi nggak keterima. Setiap kali disuruh tes psikotes pasti kalah sama orang lain. Nah terus mau bagaimana, kan nggak boleh berdiam diri ya, berpangku tangan. Tuhan mau temukan engkau punya apa, sesuatu yang ada padamu ya. Maka kata Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Elisa bilang, udah punya kamu buli-buli berisi minyak. Oke, sekarang tugas kamu pergi ke tetangga-tetangga, minta bejana-bejana kosong. Jangan terlalu sedikit. Artinya apa? Minta yang banyak. Perempuan ini mengerjakan. Kita tahu dia punya karakter yang bagus. Artinya apa? Dia mau dengar nasihat, dia mau lakukan ya. Minta bejana itu kayaknya sesuatu yang baru deh buat hidup dia ya. Dan dia nggak bikin alasan ya. Malu atuh minta, kalau dikasih nanti kalau diomongin sama tetangga gimana. Nah saudaraku, jadi jangan banyak alasan. Kalau kita mau ketemu cara untuk bisa menghasilkan, jangan banyak alasan, jangan banyak keberatan. Perempuan ini kalau males, bisa dia alasan sama Elisa, Elisa kamu mah atuh tolongin saya mah udah aja tuh bikin mujizat. Bagaimana kayak tahu-tahu ada uang di rumah, ini mah nyuruh saya kerja, ini mah atuh saya bisa jadi diomongin orang. Tapi perempuan itu tidak demikian saudara-saudara. Dia mengambil langkah ya, penuh percaya bahwa yang mengatakan itu hamba Tuhan, ada suara Tuhan di sana, ada hikmat dari Tuhan di sana, diambil, dikerjakan. Maka dia mendapatkan sejumlah bejana kosong. Kalau dia males ya lebih sedikit. Tapi kalau dia perempuan yang rajin, saya percaya dia kumpulkan banyak. Kemudian masuk, tutup pintu, engkau masuk, tuangkan minyak ke segala bejana. Mana yang penuh, angkat ganti yang baru. Sampai akhirnya semua bejana yang dia kumpulkan terisi minyak, dan berhentilah minyak dari buli-bulinya mengalir. Luar biasa saudaraku, luar biasa. Bejana yang sederhana, satu-satunya yang dia punya, hanya itu doang. Tapi dibawa kepada Tuhan, Tuhan sang sumber segala berkat. Dia mengerjakannya, hikmat turun, dia kerjakan. Dia cari cara, dia cari dengan pengetahuan. Di mana lagi ya tetangga A, B, C, D, E, siapa lagi ya? Itu perlu pengetahuan. Perlu cara untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak dia kumpulkan, semakin banyak dia dapat menghasilkan. Dan sampai akhirnya Elisa mengatakan kepada dia, pergilah jual minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Haleluya.
Lewat peristiwa ini saudaraku, kita belajar banyak. Ada potensi di dalam setiap jemaat Tuhan. Saya percaya Tuhan ingin memberkati kita. Oke lah, nggak perlu jadi miliarder, ya kan saudara. Yang penting kita dicukupkan. Segala kebutuhan yang diperlukan dicukupkan. Urusan makan, minum, pakai itu yang lebih utama. Itu harus cukup. Yang lain-lain ya, kebutuhan kedua, ketiga sih nggak ada, masih nggak apa-apa. Nanti kita belajar dengan cara menabung. Tetapi kebutuhan pokok saudaraku, sesungguhnya Tuhan mau berkati kita sampai dengan cukup. Tidak boleh sampai kurang. Maka saya mendorong jemaat-jemaat, kalau engkau kurang hari ini, belajar kepada wanita itu, janda itu yang hanya punya sedikit buli-buli minyak, tapi dia bawa kepada Tuhan, dia percaya Tuhan, dia dengar Tuhan, dia dapat hikmat dari Tuhan, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, sedikit-sedikit satu persatu bejana dikumpulkan saudaraku. Itu kan butuh ketekunan, butuh kerajinan. Ya, saudaraku ya. Maka inilah yang firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita saudaraku ya. Berikutnya saya rindu saudaraku, kita baca Ulangan 8 tadi pada ayat yang terakhir, di ayat yang ke-19. Kita baca sedikit lagi ayat 18 bagian B-nya tadi belum ya. Jadi kita ulang. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ini kan janji Tuhan kepada Bapak Abraham ya. Janji Tuhan kepada Bapak Abraham terus turun sampai kepada saudara dan saya ya. Percayalah janji ini, ikutilah bagaimana caranya Tuhan mau kita bekerja ya saudara ya. Ayat 19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku peringatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Saudaraku, hal keuangan ini tentu kita ingin diberkati, tentu kita ingin dicukupkan. Kalaupun ada kelebihan, Tuhan mau itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, jangan kumpulkan harta untuk dirimu sendiri, jadikan itu berkat bagi orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan misi, untuk apa saja yang Tuhan mau kita berikan. Karena kita semua adalah pengelola, Tuhan adalah pemiliknya. Hidup kita, bahkan harta kekayaan kita, semua milik Tuhan. Kita adalah pengelola. Jadilah pengelola-pengelola yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, semakin kita dapat dipercaya dari yang kecil, yang sedikit, maka Tuhan pasti lipat gandakan dengan lebih banyak lagi, lebih besar lagi, karena ternyata saudara dan saya orang-orang yang bisa dipercaya. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang tua maupun yang muda, saudara yang juga baru belajar bekerja, baru mendapatkan gaji mungkin 1 bulan, 3 bulan pertama ini, mari ikuti firman Tuhan ya saudara. Maka Tuhan akan mempercayaimu dengan harta yang lebih besar. Dari sekarang ikuti firman ya, besok lagi demikian, lalu kemudian demikian lagi. Maka saya percaya jemaat GKPY Tuhan berkati, setidak-tidaknya Tuhan cukupkan engkau untuk kebutuhanmu
dan keluargamu. Jadilah orang-orang yang rajin, yang gesit, yang bijaksana, dan berpengetahuan, mau terus belajar dan hidup takut akan Tuhan. Kita meninggalkan kebiasaan malas, ya, banyak alasan, lamban, saudaraku, boros, saudaraku. Maka saya percaya Tuhan terus berkati kita, dan kita pun jadi berkat buat Tuhan Yesus, buat kerajaannya, buat banyak orang di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih, Engkaulah sang sumber berkat, Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah sumber kelimpahan, Engkaulah sumber yang membuat kami hidup dengan rasa puas, dengan rasa cukup. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dan memberikan inspirasi kepada saudara-saudara kami yang lain. Ubahkan kami Tuhan, ketika Engkau dapati di dalam kebiasaan hidup kami, di dalam karakter kami, ada yang kurang, ada yang lemah lewat firman ini. Tuhan, Engkau bangkitkan, Engkau bentuk kami, Engkau perbaharui kami menjadi pribadi-pribadi yang pantas untuk Engkau percayai. Kami boleh mengelola harta benda yang Tuhan ada pada kami. Ajar kami menjadi pemberi-pemberi, orang-orang yang mau membagi berkat, mau menjadi saluran berkat, karena sesungguhnya Engkau sumber berkat. Haruslah kami salurkan kepada banyak orang. Buat kami yang sedang sibuk mencari pekerjaan, yang sedang sulit, tidak tahu harus berbuat apa untuk mendatangkan keuntungan, biarlah Tuhan ada rahmat-Mu yang baru, ada hikmat-Mu yang baru, ada pengetahuan yang Tuhan Engkau luaskan, boleh sampai kepada kami, untuk kami belajar dengan sungguh-sungguh, untuk kami mengusahakan dengan sungguh-sungguh, untuk kami melakukannya dengan tekun, penuh percaya akan pertolongan-Mu Tuhan. Maka ada kekuatan bagi kami untuk memperoleh kekayaan, untuk mencukupkan kebutuhan rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami boleh jadi berkat untuk rumah tangga yang lain. Terima kasih Tuhan buat kami yang sudah dilimpahi dengan berkat kekayaan. Jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan, untuk menolong banyak orang yang kesusahan ya Tuhan, untuk berbagian di dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan, supaya kerajaan-Mu diperluas ya Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengalirkan ya Tuhan kekuatan demi kekuatan kepada seluruh umat-Mu, untuk boleh mendapatkan kekayaannya di dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah, damai sejahtera-Mu mengalir, kesehatan juga ya Tuhan menjadi milik kami bersama-sama. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar